Halo para investor yang terhormat. Proyek ini berhubungan dengan Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi ringkasan tentang perusahaan. Anda dapat menjedanya jika perlu. Anda dapat melihat lebih dekat semua indikator perusahaan yang dimaksud. Kami akan menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini The Home Depot, Inc., ticker HD. Ulasan ini berdasarkan data pertanggal 21 Mei 2025. Menurut klasifikasi Guru, markets perusahaan Home Depot, Inc. termasuk dalam subkategori Retail Stray, 10 perusahaan terlibat dalam analisis, ini kurang lebih representatif. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah minus 0,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori 0,7 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam kerangka keseluruhan pasar saham, dapat dilihat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan minus 0,5 poin The Home Depot, Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Home Depot, Inc. dan subkategori berbagi. Kita akan melihat bahwa dalam 12 bulan sahamnya Home Depot, Inc. menunjukkan dinamika sebesar 10%. Terhadap dinamika harga untuk subkategori sebesar 6,4%. Kapitalisasi pasar organisasi Home Depot, Inc. bernilai 374,72 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut sebesar 522 miliar dolar. Home Depot, Inc. memiliki pangsa sebesar 71,848% dan merupakan pemimpin utama subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 6,56 miliar dolar. Dan kapitalisasi neraca subkategori tersebut adalah 12 miliar dolar. The Home Depot, Inc. menyumbang 55,89%. Membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi neraca, kita melihat yang berikut ini. Bagian yang ditempati Home Depot, Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 71,848%. Nilai buku adalah 55,89%. Jumlah ini 22% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Evaluasi pangsa pasar dan nilai buku perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Perusahaan yang diteliti mempunyai kewajiban keuangan sebesar 50,499 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 769,8% dari ekuitas. Penilaian tingkat kewajiban keuangan perusahaan sangat buruk, minus 2 poin. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 25,6. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 23,4, yang 9% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio harga pasar terhadap laba dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 14.637 juta dolar. Laba yang diproyeksikan untuk 12 bulan ke depan adalah awal 16.181. Yang 10,5% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 2,3. Rata-rata untuk subkategori adalah 2, yang 15% lebih tinggi daripada rata-rata pada subkategori. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, cukup, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 162.930 juta dolar. Pendapatan berjangka untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 178,48 miliar dolar.
Jumlah ini 10% lebih banyak daripada saat ini. Penilaian indikator pendapatan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginalitasnya adalah 9%, dengan rata-rata 8,6% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,4%. Penilaian margin penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 61,17%. Jumlah ini 17% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan sama dengan $797.000. Dan untuk subkategori $679.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 17,4%. Evaluasi kapitalisasi pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah $31,100. Rata-rata subkategori, $29.000. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 7%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Volume pendapatan per karyawan organisasi adalah $347.000. Subkategori, $338.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 3%. Skor penjualan per karyawan dibandingkan dengan subkategori, baik, 0,5 poin. Saham pendek menyumbang 1%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 1,3%. Ini merupakan indikator risiko short squeeze. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 60% untuk perusahaan Home Depot, Inc. Sementara pada subkategori tingkat RSI, 14, adalah 59%. Nilai saham perusahaan saat ini sekitar $377. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $423. Dinamika harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 12%. Mari kita lihat tabel pesanan. Tersedia, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem peringkat referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan The Home Depot, Inc. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Market sebuah keputusan telah dibuat. Jangan membuka pesanan, karena video ini adalah ulasan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton yang telah menonton sampai selesai dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets.